Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Baik, pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas kuis yang sudah diberikan oleh Ibu Nurul. Jadi tugasnya itu kita akan menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet dan semua network device di ping dari NAC. Jadi kita akan melakukan langkah pertama terlebih dahulu. Nah, dan kita masuk ke binetnya langsung. Di sini kita buat net baru. Kita beri nama 1. Oke. Lalu pertama-tama kita akan menambahkan router. Nah, di sini kita tidak ada yang perlu diubah sepertinya, ya. Sebenarnya lalu kita save saja. Nah, lalu kita tambahkan switch. Nah, untuk switchnya kita pilih yang 2019. Oke, cukup. Lalu kita tambahkan dockernya. Nah, untuk dockernya sendiri kita beri nama NAC. NAC. Lalu Ethernetnya kita berikan 3. Ethernet 1 di HCP-nya kita checklist, dan untuk IP-nya menggunakan 92.168.10.2/24. Oke, sudah. Ini kita menggunakan Ubuntu. Oke, kita save. Lalu kita tambahkan networknya. Ini kita ganti menjadi NAT. Lalu kita save. Kita rapikan, lalu kita sambungkan kabel-kabelnya. Oke. Nah, lalu kita hidupkan masing-masing perangkatnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tuh sudah menyusun topologi, lalu kita harus memastikan NAT dapat mengakses jaringan internet dan semua network device dapat diping dari NAT. Jadi kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada switch dan routernya. Pertama kita ke NAT, kita menggunakan putih saja. Nah, sudah.
kita IV config. IV. Nah, di sini sudah terlihat dari Ethernet 0-nya, Ethernet 1, dan yang kita isi tadi Ethernet 2 jadi 19.168.10.2. Oke, kita akan lanjut. Kenapa di sini? Konfigurasi di switch-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi di sini kita config terminal. Terus kita masuk ke interface-nya. Salah. Interface VLAN 1. Interface VLAN 1, enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.1.6. Ini bebas sesuai keinginan masing-masing. 10.3 dan subnet max-nya 255.255.0. Oke, kita enter. Nah, lalu kita no shutdown, kita enter. Oke, lalu kita end dan kita write memory agar semuanya tersimpan. Oke, di switch-nya sudah, kita lanjut ke routernya. Nah, di routernya kita sama juga hampir sama seperti yang tadi. Kita ke config terminal lagi. Kalau di sini kita menggunakan interface Ethernet-nya. Interface Ethernet 0/0. Kita enter. Oke, berhasil. Kita masukkan IP address-nya. Address 192.168.10.1. Subnet box-nya 255.255.0. Oke, sudah, kita enter dan kita not shutdown. Kita end, lalu kita write memory. Oke, kita coba tes ping dulu. Cancel. Tadi kita sudah membuka ini putihnya. Nah, kita coba ping Google. Oke, berhasil. Kita coba ping switch-nya 192.168.10.3. Oke, berhasil juga. Kita lanjut ping routernya. Dan berhasil juga. Oke. Nah, kita
kita lihat, jadi kita sudah selesai menyusun topologi dan memastikan NAT dapat mengakses jaringan internet dan semua network device dapat diping dari NAT. Lalu kita akan melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun routernya. Nah, kita ke bagian sini. Kita akan apt update terlebih dahulu. Get update, kita update terlebih dahulu. Kita tunggu. apt min get install syslog. Oke, selanjutnya. Oke, ini syslognya sudah terinstall. Lalu kita akan membuat sebuah folder untuk menyimpan log perangkatnya ini dengan mkdir p /var /log /rem. Sudah. Nah, kita akan membuka file syslognya untuk melakukan konfigurasi dengan perintah nano /etc /syslog min ng /lagi syslog ng con ya, enter. Nah, nanti yang di bagian sini akan kita hapus saja isinya. Di sini saya sudah menyiapkan kode untuk konfigurasinya, jadi kita tinggal simpan saja. Ya, Ctrl C, kita masuk ke sini, tinggal oke, kita simpan. Oke, nah ini kita sudah membuat ininya. Oh, kita coba lihat lagi. Nah, jadi ini adalah versi syslog yang kita gunakan. Nah, jadi bagian search ini itu kan berfungsi untuk menerima log dari semua IP yang ada di port 514 di UDP-nya. Dan di bagian destination ini tuh akan menyimpan semua log file atau all log itu di folder yang sudah dibuat tadi di mkdir tadi. Oke, kita akan lanjut menjalankan syslognya dengan perintah syslog min k min f besar
salah, f min f slash etc slash syslog min syslog f min p slash var slash run slash syslog min ng pit Oke, kita enter. Oke, sudah. Nah, lalu kita ini akan melakukan konfigurasi syslognya di router dan di switchnya. Oke, kita lanjut ke router. Internetnya terputus ternyata, jadi kita harus buka kembali routernya. Oke, kita harus buka kembali. Nah, di sini kita akan melakukan seperti konfigurasi. Nah, share ini agar syslognya bisa terkoneksi ke dalam NAC-nya. Service team log daytime msh. Oke, kita lanjut lagi ke perintah selanjutnya. ID origin min ID hostname. Ntar kita akan lanjut memasukkan IP-nya. Logging host 10.2 lo transport UDP 514 enter. Host ini kok satu ya? Bener ini L apa salah tadi? Oh, ini ternyata angka 1. Kita hampir salah. Oke, kita lanjut ke
login drop enter. Oke, kita enter, kita end, dan kita write memory untuk menyimpan semuanya, agar jika terputus seperti tadi, konfigurasinya itu tidak ada yang hilang. Lalu kita lanjut pada switch-nya. Tidak terputus ternyata kalau untuk switch-nya. Nah, untuk switch-nya itu perintahnya juga sama. Terminal. Oke, kita service times tipe daytime MSA kita ke login origin ID hostname. Oke. Login. Kita masukkan hostnya 192.168.1.2 transport UDP 514 kita coba hasil, tinggal in oke, kita simpan. Oke, nah jadi dengan konfigurasi ini semua event seperti perubahan interface, konfigurasi, atau error itu akan dikirim ke nudge-nya melalui port 5114. Lalu kita akan ke nudge-nya lagi. Nah, di sini kita akan memastikan apakah log masuk, kita akan jalankan. Ternyata gak bisa juga. Kita harus buka lagi. Jaringannya kurang bagus. Tail min f /var /log /rem /sport al. Nah, jadi di sini tuh kita menyimpan semua konfigurasi perubahan di interface-nya atau error yang atau errornya. Jadi semua itu akan dapat kita lihat di nudge-nya ini. Lalu kita akan konfigurasi SSH-nya. Ini kita Ctrl C saja. Nah, kita akan di sini dulu. Kembali lagi ke kita install OpenSSH-nya terlebih dahulu. apt get install. Ini agar kita bisa masuk ke SSH-nya. Open SSH
install min open SSH client enter. apt oh ternyata kita salah, ini switch, kita seharusnya ke sini. Oke, dah, kita tinggal tunggu saja sampai dia down. Open SSH ini sudah harus kita pastikan terlebih dahulu apakah sudah terinstall atau belum, karena jika belum terinstall kita tidak bisa masuk ke terhubung ke ini SSH router dan switchnya. Nah, kita akan aktifkan SSH di switch dan routernya. Jadi di sini pick terminal. Oke, lalu kita enable secret 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke, kita enter. Lalu hostname-nya R1. Switching S1. Oke. Nah, lalu IP domain name ya lalu usernya kita buat user name, username-nya dan secretnya secretnya kita beri yang mudah saja agar gampang diingat. 1 Julia 1 2 3 4 5. Oke, enter. Oke, kita crypto key kita enter. Oke, sudah. Lalu kita ke line PTY-nya. PTY 04. Kita login lokal. Kita transport inputnya transport input SSH lalu IP versi version 2 lalu N lalu kita WR. Oke, kita lanjut untuk router ya. Harus kebuka ulang lagi. Oke.
hanya sama, cuma beda di hostname-nya saja. Lalu enable secret 1 2 3 4 5. Kita menggunakan semua user dan sandi yang sama agar tidak lupa. Lalu hostname-nya R1. Oke, lalu IP domain. IP domain nama. Domain nama Yulia. Username username-nya Yulia. Secretnya Yulia 1 2 3 4 5. Username IP domain. Oke, aman. Lalu kita create generate RSA modulus 1024. Enter. Oke, sudah. Kita ke line PTY. Oke, kita sudah melakukan mengaktifkan SSH di router dan switch-nya. Dan untuk selanjutnya kita akan ke sini. Nah, kita akan mengecek uji SSH-nya dari NAT. Oke. Di sini saya menggunakan NAT-nya open. Nah, kita cek untuk SSH routernya. Kita yes. Passwordnya ya 1 2 3 4 5. Oke, untuk routernya sudah berhasil. Kita bisa Ctrl C, Ctrl Z. Exiting. Exit. Oke, sudah keluar. Lalu kita ganti saja menjadi 3 untuk switch-nya. Kita yes lagi. Oke, passwordnya
1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah berhasil juga. Jadi semua sisanya sudah terkoneksi kepada NAS-nya. Lalu kita akan masuk ke membuat script Python. Jadi di sini kita akan menggunakan library Paramiko untuk mengaktifkan dan menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAS. Jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Lalu kita akan membuat script Python tanpa Paramiko untuk meringkas log seperti berikut ini. Oke, kita akan membuat salah cancel. Nah, jadi kita akan membuat file Python yang library-nya terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan perintah nano interface kok ini nggak bisa? Oh, ini bisa ternyata. Interface interface PY. Nah, saya sudah menyimpan kodenya dan kita tinggal memasukkannya saja. C, kita masuk ke sini. Oke, kita S, Y, enter. Oke, kita coba jalankan. Oh, sebentar, kita masuk lagi. Jadi, nah, untuk kita pertama kan import library-nya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini tuh ada Paramiko. Jadi, Paramiko itu digunakan untuk membuka koneksi SSH dan mengirim perintah ke perangkat. Nah, untuk time sendiri itu dipakai untuk memberi jeda agar perintah tidak terlalu cepat dikirim. Jadi router itu router atau switch itu memiliki kesempatan untuk respon dulu terhadap perintahnya. Lalu untuk daftar perangkatnya ini adalah daftar perangkat dari router dan switchnya. Jadi bagian ini berisi list 2 perangkat dari masing-masing. Nah, untuk hostname sendiri itu adalah IP device-nya, username itu adalah nama SSH-nya tadi, user SSH-nya tadi. Lalu untuk enable itu merupakan password mode privilege atau enable-nya tadi. Lalu untuk exclude itu adalah interface yang tidak boleh diubah. Nah, lalu nah, jadi di sini kita kode-kode di sini itu untuk berfungsi membuat klien SSH baru, lalu mengizinkan koneksi otomatis tanpa perlu konfigurasi fingerprint, lalu menghubungkan ke IP device dengan user dan passwordnya. Oh ya, untuk bagian nah, ini ada bagian infoxel ya di bagian sini. Oke, jadi ini tuh berfungsi untuk membuka interface session. Jadi seperti kita mengetik langsung di
terminalnya. Nah, jadi untuk masuk ke mode enable dengan password Oke, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kode ini. Nah, jadi untuk import kita akan import ini terlebih dahulu, library terlebih dahulu. Nah, jadi di sini tuh kita menggunakan Paramiko dan time. Jadi Paramiko itu merupakan berfungsi untuk membuka koneksi SSH dan mengirim perintah ke perangkat. Nah, lalu time ini untuk memberi jeda kepada perangkatnya agar switch dan router itu memiliki jeda atau sempat memberi respon untuk perintahnya. Nah, lalu untuk perangkat device ini adalah perangkat yang di setiap masing-masing perangkatnya, yaitu router dan switch. Jadi ada hostname yaitu IP device-nya, username itu adalah nama SSH-nya, dan enable password itu adalah password privilege mode yang sudah kita enable tadi. Lalu exclude itu adalah Ethernet yang tidak boleh diubah. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian sini. DevTalkly interface. Nah, jadi di bagian sini tuh berfungsi untuk mulai dari membuka koneksi SSH ke device, lalu mengecek semua interface yang aktif, lalu menentukan interface mana yang di shutdown atau no shutdown, dan menampilkan hasil akhirnya. Nah, untuk di bagian klien Paramiko dari sini sampai sini. Nah, ini tuh membuat klien SSH baru atau SSH klien, lalu ini tuh juga berfungsi mengizinkan koneksi otomatis tanpa perlu konfigurasi fingerprint-nya. Lalu ini tuh akan menghubungkan IP device dengan username dan passwordnya. Oke, untuk masuk ke mode enable dan terminalnya. Nah, di sini ada invoke shell yaitu untuk membuka interface session-nya. Lalu ada lalu kita akan masuk ke mode enable dengan password yang tadi, yang di atas tadi 12345. Lalu ke selanjutnya. Oke. Kita ke for line output ini. Nah, jadi ini tuh berfungsi untuk membaca for line ini. Nah, ini tuh berfungsi untuk membaca baris dari show IP interface briefnya. Hanya baris yang mengandung kata Ethernet yang akan direspon. Karena itu adalah jaringan interface-nya. Nah, untuk selanjutnya status ini tuh yang ini. Jadi interface itu adalah nama interface-nya. Misalnya dia Ethernet 0/0, Ethernet 0/1, dan statusnya itu adalah apakah statusnya itu up atau down. Lalu protokolnya apakah protokol layer kedua itu aktif atau tidak. Oke, kita lanjut ke Nah, bagian ini. Nah, jadi ini tuh interface tertentu dilewati agar tidak dimatikan. Jadi misalnya link antara NAT dan perangkatnya. Nah, selanjutnya ke bagian if administrasi. Jadi
di sini tuh jika apa namanya portnya itu down, script dia tuh akan menyalakan dengan no shutdown. Jadi dia akan up. Nah, kalau portnya memang sudah up, eh, dia akan mematikan dan dia akan shutdown. Jadi dia akan down. Oke, kita lanjut ke bagian concern ini. Jadi ini tuh mengulang show IP interface brief setelah perubahan. Ini berfungsi untuk kita melihat hasil akhirnya. Oke, lalu untuk yang client close itu untuk menutup SSH dengan aman setelah semuanya selesai. Kita Ctrl X, kita jalankan dan jika interface Oke, jadi inti dari script ini, inti dari Python interface PY ini itu tuh membantu kita bisa mengkontrol interface router dan switch otomatis via SSH-nya tanpa harus kita login manual satu-satu. Kita harus masuk terlebih dahulu ke router, ke switch. Jadi secara dia bisa melakukan secara otomatis melalui kode tadi. Nah, ini juga menunjukkan konsep network automation menggunakan Python dan Paramiko. Oke, kita lanjut ke syslog-nya. Oh, salah ding. Kita cancel, harusnya nggak di sini. Aduh, kok ada gini. Kita lanjut lagi ke sini. Kita lanjut ke nano syslog-nya. Nano syslog PY. Nano syslog PY. Enter. Kita ambil kode di sini. Ctrl C, Ctrl X, Y, enter. Oh, kita masuk dulu. Nah, jadi untuk kode ini digunakan untuk kita menganalisis file log dari syslog-nya. Nah, kita pertama tuh pada kode ini kita akan import library-nya, yaitu import Rainy. Nah, jadi input array itu untuk pencarian teks pakai regular expression. Nah, lalu untuk default dan counter itu untuk menyimpan data per hari dengan hitungan otomatisnya. Jadi data tanggal, jam itu akan tersimpan. Lalu untuk lokasi file lognya itu ada di sini. Log filenya akan disimpan di varlog remote alloc ini. Jadi itu untuk menentukan lokasi file log yang dikumpulkan dari syslog-nya. Nah, untuk config bagian sini,
Nah, jadi di bagian sini tuh berfungsi untuk pertama tuh menandakan konfigurasi yang disimpan, lalu interface yang aktifnya, lalu interface yang mati, dan peringatan eh, kesalahan kecepatan atau dupleksnya di sini. Oke, kita lanjut ke sini. Kok di gini? Jadi di sini tuh dia akan membaca log baris demi baris dan menghitung setiap event semua data yang disimpan berdasarkan dari tanggalnya. Nah, untuk yang with nggak bisa. Nah, bagian with sini. Nah, ini tuh untuk membuka file log, lalu memproses setiap baris untuk mencari eventnya. Oke, kita coba lanjut jalankan. Nah, ini sudah sudah terlihat hasilnya, dan ini adalah hasil dari runningannya. Oke, jadi untuk kode syslog ini itu dia membantu untuk membaca hasil log router atau dari syslognya dan meringkas secara otomatis. Kita bisa Oke, baik, kita akan coba jalankan kita untuk melihat hasilnya. Oh, salah. Ctrl X. Item. Nah, jadi ini tuh adalah hasil dari runningannya. Nah, di sini jumlah config-nya ada 9. Kalau kita lakukan di router lagi gitu. Ke router dan kita masukkan error. Enter. Nah, ini oke, kita coba cek kembali di sini. Nah, jumlah config-nya berubah jadi 10, berarti memang perangkat lain itu konfigurasinya dapat kita lihat pada NAS-nya. Jadi sudah berapa kali kita konfigurasi, semua itu akan tersimpan di NAS-nya. Oke, mungkin kita lihat dulu. NAT dapat terkoneksi jaringan tunjukkan apa saja yang dilakukan, bagaimana membuktikan tersebut. Ini sudah kita lakukan tadi, kita sudah ping ke mulai dari ke Google, lalu kita sudah ping ke router dan sudah ping ke switch-nya, dan semuanya berhasil. Lalu NAT dapat mengakses network device tujukan dengan melakukan ping dan koneksi SSH. Ini kita tadi sudah koneksi SSH-nya dan sudah berhasil, kita sudah masuk ke router dan masuk ke switch-nya.
Lalu syslog berfungsi dengan baik, lakukan beberapa perubahan dan cek apakah lognya terkirim ke syslog server. Ini sudah kita lakukan tadi dan sudah kita coba juga tadi. Lalu kedua, Python berjalan dengan baik tanpa error dan tadi juga tidak terdapat error pada kode-kodenya dan semuanya berjalan dengan baik. Oke, sekian mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan pada video saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.